Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Anda ingin membunuh saya, apakah itu mungkin? Huang Fubi mengeluarkan beberapa raungan gemuruh sambil terus-menerus mengayunkan spanduk pangu, memenuhi langit dengan bayangan serangannya. Yunxiao dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dia melemparkan gerakan mantra dengan satu tangan dan menatap Huang Fubi dengan wajah dingin. Sebelumnya, teknik ilahi ekspansi besar di dinding bertuliskan Dewa Kuno memang nyata, dia juga ingin meminjam kekuatan Huang Fubi untuk lebih memahaminya, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Namun, baginya, itu belum tentu hal yang buruk, hanya saja ahli tak tertandingi itu menjadi sangat gila sehingga dia tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Gu Feiyang, keluar, aku akan membunuhmu. Huang Fubi dengan gila-gilaan menyerang di sekeliling, setiap serangan sangat ganas, dan dia berteriak, Tian Xingzi, keluar dan hadapi kematianmu. Ledakan. Bendera pangu dihantam dari langit dan segera menghancurkan sebagian langit, bagian yang hancur mulai memudar dan bola cahaya muncul. Dua sinar dingin melesat dari mata Yunxiao saat dia menatap dengan kaget pada cahaya, dan sebuah pintu berangsur-angsur muncul. Mengesampingkan fakta bahwa ada pintu di dimensi bulan, dia pernah melihatnya sebelumnya. Pintu terbuka dengan dentang. Dua sosok berjalan keluar dari dalam. Murid Yunxiao menyempit, dan ekspresinya berkedip sejenak sebelum kembali normal, meskipun dia sangat terkejut, dia mengenal mereka berdua. Orang di depan memiliki wajah yang ramah, matanya sedikit cekung, dan wajahnya sepertinya telah mengalami perubahan hidup, dia menatap mereka berdua dengan heran. Pria di belakangnya mengenakan jubah abu-abu, wajahnya dingin, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Yunxiao dengan tidak percaya. Mata Yunxiao sedikit menyipit saat dia berkata dengan dingin, ini adalah dunia kecil, tetapi dengan situasi ini, apakah kalian berdua di sini untuk mencari kematian? Petik 2. Haha, Kaisar bela diri Van Kuiser masih anggun seperti biasanya. Orang tua di depan membelai janggutnya dan tertawa, kerutan di dahinya semuanya halus. Tian Xingzi, mati. Mata Huang Fubi dipenuhi dengan kegilaan saat spanduk pangu menyapu. Sosok lelaki tua itu tiba-tiba berkedip dan muncul di belakang Huang Fusuan, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang, pada saat yang sama, dia berteriak, bangun. Lingkaran cahaya hijau melesat keluar dari telapak tangannya dan mendarat di punggung Huang Fubi. Ledakan, puff, Huang Fubi menyemburkan seteguk besar darah, auranya melemah dan matanya dipenuhi dengan perjuangan. Orang tua itu melakukan beberapa mantra dengan tangan kirinya dan menunjuk ke udara, cahaya keemasan berkumpul di ujung jarinya dan perlahan mengembun menjadi pil yang cerah, dia berteriak, buka mulutmu. Huang Fubi dengan patuh membuka mulutnya, membiarkan pihak lain memasukkan pil ke dalam mulutnya dan menelannya. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda betapa berbahayanya itu barusan, kata lelaki tua itu, beristirahatlah dengan baik dan sesuaikan pernapasan Anda. Yunxiao mengepalkan tinjunya, dan kemarahan melonjak di wajahnya saat dia berkata, Nan Qiuyu, apakah kamu mencoba melawanku? Orang tua itu tertawa dan berkata, aku tidak akan berani, dia tidak menyangka Kaisar bela diri Van Kuiser telah mempelajari teknik ilahi ekspansi besar, itu adalah keberuntungan yang patut ditiru, awalnya, Anda bisa mendapatkan token parit alami dengan ini, tetapi siapa sangka Lu Jianbo sudah memberikannya kepada Anda, cek-cek. Selera Lu Jianbo memang enak. Orang tua di belakangnya berkata dengan rendah hati, Anda terlalu baik, Sir, saya melihat bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa, jadi saya ingin dia mencoba, saya tidak menyangka penguasa bela diri Van Kuiser akan terlahir kembali, tidak heran. Pria itu adalah Lu Jianbo, meskipun ada beberapa kejutan di matanya, dia masih mengangguk pada Yunxiao dengan senyum ramah. Wajah Yunxiao gelap saat dia berkata dengan dingin, aku menukar sesuatu dengan token parit alami itu, kan? Mengapa terdengar seperti kamu memberikannya padaku? Lu Jianbo tertawa, Tuan Po Jun, Anda pasti bercanda, token parit alami adalah barang yang berharga, meskipun saya kekurangan air mata besi, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan token parit alami?
Petik 2. Yun Xiao melambaikan tangannya dan memotongnya, saya tidak akan berbicara tentang urutan parit alami, tapi, apa maksudmu dengan muncul dan menyelamatkan Huang Fubi dari tanganku? Petik 2. Huang Fuqi, yang sedang pulih dari luka-lukanya, membuka matanya dan menembakkan dua sinar dingin yang menembus jantung Yun Xiao. Kekuatannya tidak terlalu melemah, tetapi dia tiba-tiba mengamuk kemudian, dia ditarik oleh ilusi Yun Xiao, membuatnya semakin tidak mungkin baginya untuk menghadapinya, dia berada di ambang kehancuran, tetapi dia ditarik kembali oleh Nan Qiuyu. Aku dekat dengan Tuan Huang Fubi, aku secara alami tidak bisa meninggalkannya begitu saja, jawab Nan Qiuyu. Saya mengerti apa yang Anda maksud, Yun Xiao mengangguk, Anda mengatakan bahwa kami tidak memiliki persahabatan, bukan? Nan Qiuyu, ketika Tian Xingzi dan aku datang ke lautan parit alamimu, kuharap kamu akan mengingat apa yang terjadi hari ini, kematian Anda bukanlah ketidakadilan. Kaisar bela diri Van Kuiser, tolong tenang, saya menyelamatkan Huang Fubi karena alasan penting lainnya selain dekat dengannya, Nan Qiuyu berkeringat deras. Wajah Yun Xiao berkedip, apakah dunia abadi Langya Groto surga dibuka? Dia berteriak kaget, apakah karena ini? Huang Fubi juga sangat terkejut. Itu benar, Nan Qiuyu tersenyum. Wajah Yun Xiao dan Huang Fubi berubah drastis, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan kata-kata yang sama, seni bela diri tertinggi dan awal dari Tuhan, alam pencerahan, alam kehidupan abadi. Nan Qiuyu juga sedikit bersemangat, setelah bertahun-tahun, dunia abadi akhirnya terbuka, pada saat ini, bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuh Tuan Huang Fubi? Lu Jianbo berkata, kekuatan alam dunia abadi hanya dapat dipatahkan oleh kekuatan jiwa, pemahaman Tuan Huang Fubi tentang jalur jiwa jarang terjadi di dunia, dia juga memiliki pembisik emas, monster tua yang tidak mati selama 10.000 tahun, dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Tuanku. Ini adalah penemuan tak terduga bahwa Tuan Po Jun telah mempelajari teknik sejatian yang hebat, salah satu dari 4 teknik ilahi yang hebat, kata Nan Qiuyu, hehe. Tuan Po Jun bahkan berani pergi ke pegunungan Tiandang, tentu saja, Anda tidak akan melewatkan pembukaan dunia abadi. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, karena saya sudah memiliki token parit alami, tentu saja saya akan pergi, dia mengulurkan tangannya, dan token sederhana muncul di tangannya, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak ada reaksi. Saya tahu aturan pembukaan negeri dongeng, kata Nan Qiuyu, sekarang bukan waktunya, Tuan Po Jun, Anda juga harus mengambil kesempatan ini untuk lebih memahami teknik ilahi ekspansi besar, mungkin Anda dapat membuka rahasia dunia abadi dan bermanfaat bagi seluruh dunia. Tenanglah, kata Yun Xiao, jangan berharap terlalu banyak tentang dunia abadi, saya hanya ingin tahu bagaimana masalah hari ini akan berakhir. Nan Qiuyu melirik Huang Fubi dan berkata, Tuan Po Jun, tolong hentikan teknik mata ini, benar-benar menakutkan melihat mata sebesar itu tersembunyi di kehampaan menatapku. Yun Xiao mendengus dingin, murid bulan perlahan muncul di belakangnya, seperti bulan darah yang cerah, dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Semua orang merasakan ruang di sekitar mereka berubah dan kembali ke langit, masih ada angin dingin di sekitar mereka. Di kejauhan, pertempuran antara Tian Xingzi dan 8 tetua sekte pemakan jiwa masih berlangsung, semua jenis gerakan pamungkas digunakan, dan mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Tuan Yi, tolong bet mereka berhenti, kata Nan Qiuyu. Wajah Huang Fubi menjadi suram dan dia berkata dengan enggan, jika saya menyuruh mereka berhenti, bisakah Tian Xingzi berhenti? Kamu harus meminta Tian Xingzi untuk berhenti dulu. Dia segera mengabaikan Nan Qiuyu dan terus membentuk segel tangan, sinar cahaya keemasan terbang keluar dari ujung jarinya saat dia mengulurkan spanduk pangu. Angin dingin di sekitarnya segera terpengaruh, bersiul dan beterbangan, semuanya diserap ke dalam rumah. Gambar emas The Whisperer di pita tiba-tiba menyala dan perlahan mendapatkan kembali vitalitasnya, matanya yang kosong berangsur-angsur mendapatkan kembali semangatnya. Yun Xiao menatapnya dengan dingin, dia memang telah memahaminya dari teknik ilahi ekspansi besar, dan itu masih mempertahankan pesona ilahi tertentu, tetapi telah diubah menjadi jalan jahat. Setelah pembisik emas kembali ke bentuk aslinya, Huang Fubi tiba-tiba menyingkirkan spanduk pangu dan berkata, kalian semua, berhenti. Orang-orang di kejauhan telah lama menemukan situasi di sini dan telah memperhatikannya, ketika mereka mendengar ini,
Mereka segera berpisah, 8 sinar cahaya terbang dan berkata dengan heran, Master Sekte, tolong. Oh, ini Nona Nanqiuyu dari Lautan Parit Alami. Si Yulun kaget. Para tetua lainnya juga terkejut, mereka memandang dua lelaki tua di depan mereka dengan hormat. Nanqiuyu, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Tian Xingzi bingung dan jengkel, dia mengangkat pedangnya dan ingin menebas. Nanqiuyu dengan cepat melambaikan tangannya dan memohon, Tuan Tian Xingzi, tolong tenangkan amarahmu, tindakan hari ini benar-benar tidak disengaja, saya datang untuk menemukan Tuan Bi dan tidak menyangka akan melihat kalian berdua bertarung sampai mati, sebagai orang luar, saya hanya harus berkulit tebal dan mencoba menengahi. Tian Xingzi berkata dengan dingin, tidak disengaja. Karena Anda ingin menemukan Huang Fubi, Anda seharusnya pergi ke Sekte Pemakan Jiwa, mengapa Anda datang ke Wutian? Untuk situasi hari ini, saya telah merencanakan untuk waktu yang lama dan berusaha keras, tetapi itu dihancurkan oleh gerakan yang tidak disengaja, Anda. Haha, sepertinya aku tidak perlu memiliki perasaan lagi padamu mulai sekarang. Dia tertawa karena marah. Nanqiuyu berkata, Tuhan, Anda benar-benar menakut-nakuti saya jika Anda berpikir seperti itu. Pada saat ini, Tuan Po Jun sudah berhenti dan Anda ditinggalkan sendirian. Jika lelaki tua ini tidak menghentikan pertarungan, Tuan Bi dan 8 tetua seharusnya cukup untuk mengalahkanmu, kan? Ini, kamu sial. Tian Xingzi dibuat tidak bisa berkata-kata. Jika Yun Xiao tidak ada di sini, dia memang akan kalah. Ketika dia melihat wajah tenang Yun Xiao dan tidak ada ketidakpuasan, dia mendengus dan berkata, jika kamu tidak tiba-tiba muncul, Gu Fei yang tidak akan berhenti, bagaimanapun, masalah hari ini telah membentuk dendam antara kamu dan aku. Lembah 10.000 bintangnya telah menderita kerugian besar, Qisanzi, Qigan, dan bahkan saudara-saudaranya semuanya telah gugur dalam pertempuran ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, seteguk darah menggenang di hatinya dan dia hampir meludahkannya. Nanqiuyu, karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, mengapa kamu tidak membiarkanku membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan? Kata Huang Fubi dengan ekspresi mengejek. Kamu tidak bisa. Nanqiuyu buru-buru berkata, aku di sini untuk menghentikan pertarungan, aku tidak ingin melihat kalian berdua saling membunuh lagi. Baiklah, aku akan mengampuni nyawanya hari ini demi kamu. Kata Huang Fusang, Tian Xingzi, aku perlahan-lahan akan menyelesaikan skor hari ini denganmu. Tian Xingzi sendiri tidak terluka, tetapi dia sangat marah ketika dia melihat cibiran Huang Fubi, tubuhnya sedikit gemetar. Sekte Pemakan Jiwa dan segudang lembah bintang telah hidup di wilayah barat selama puluhan ribu tahun, kata Nanqiuyu, mengapa kita harus berjuang untuk dunia sekuler? Bukankah orang-orang dari generasi saya harus dengan sepenuh hati mengejar dao yang hebat itu? Sekarang dunia abadi telah terbuka, ini adalah kesempatan terbaik. Apa? Dunia abadi akan segera terbuka. Tubuh Tian Xingzi gemetar kaget. Ya, Nanqiuyu mengangguk, inilah alasan mengapa saya di sini untuk menemukan Lord Bi. Ekspresi Tian Xingzi sedikit berubah, dan dia mendengus dingin, ada lebih banyak master jiwa di dunia yang lebih kuat darinya, bahkan Tuan Gu Fei yang jauh lebih baik darinya, apa gunanya mencarinya? Petik 2. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya saya, akan ada orang yang mencari saya, tapi akan ada orang yang mencarimu, kamu hal yang tidak berguna. Huang Fuqi berkata dengan dingin. Brengsek, Tian Xingzi mengangkat pedangnya dan menebas, menggambar cahaya putih di udara. Ekspresi Nanqiuyu sedikit berubah, dia mengangkat tangannya dan menamparnya, dengan ledakan itu mengenai pedang pembunuh jiwa dan mengguncang Tian Xingzi. Ekspresi Tian Xingzi berubah drastis, Nanqiuyu, katanya dengan marah, apakah Anda bertekad untuk berurusan dengan saya dengannya? Nanqiuyu menarik telapak tangannya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Tian Xingzi, jika Anda bersikeras menjadikan saya musuh Anda, saya tidak akan takut. Tian Xingzi marah, dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Huang Fubi kali ini, dia tiba-tiba merasa kosong, dan rasa ketidakberdayaan menggenang di hatinya. Tian Xingzi, kata Yun Xiao, dao surgawi itu normal, cukup melakukan yang terbaik, mungkin sekte pemakan jiwa seharusnya tidak dimusnahkan kali ini, jadi tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu akan. Nanqiuyu memuji, kata-kata Sir Po Jun sesuai dengan keinginan saya, jangan kecewa lagi,
saya memberi Anda piring komando parit alami ini, mungkin akan ada kesempatan yang lebih besar menunggumu. Sebuah token terbang keluar dari tangannya, Tian Xingzi menangkapnya, melihatnya, dan menghela nafas panjang. Melihat bahwa dia telah menerima perintah itu, Nan Qiuyu tahu bahwa dia telah dipaksa untuk menerima situasi saat ini dan tersenyum. Nyonya Nan Qiuyu, kata Huang Fuqi, lingkungan di sini keras dan tidak cocok untuk percakapan, silakan datang ke markas Sekte Pemakan Jiwa untuk mengobrol. Baiklah, Nan Qiuyu mengangguk, saya ingin tahu apakah Sir Po Jun tertarik untuk bergabung. Saya akan menjelaskan lebih banyak tentang dunia abadi. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia memang ingin tahu lebih banyak tentang dunia kekal, tetapi itu bukan waktu yang tepat. Saya menghargai kebaikan Anda, Tuan Nan Qiu, mari kita bicara lagi ketika saya datang ke lautan parit alami lain kali. Kalau begitu aku akan menyiapkan teh dan anggur di lautan parit alami dan menunggumu, kata Nan Qiuyu. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan memasuki pintu bersama Lu Jianbo dan Sekte Pemakan Jiwa lainnya. Kemudian, pintu berkedip dengan cahaya putih dan menghilang. Tian Xingzi menghela napas berat karena kebencian, tetapi matanya masih sangat tidak mau. Karena hal-hal telah menjadi seperti ini, tidak ada gunanya bagimu untuk berpikir terlalu banyak, tuanku, lebih baik membuka pikiranmu dan menghadapi masa depan, kata Yun Xiao. Tuan Po Jun benar, kata Tian Xingzi, segudang Stars Valley telah menderita kerugian besar kali ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa pulih dalam jangka pendek. Sekte Pemakan Jiwa tidak lebih baik, kata Yun Xiao, ini mungkin hal yang baik untuk kedua sekte dan bahkan seluruh wilayah barat. Selain itu, Nan Qiuyu benar, kita harus berusaha lebih keras untuk menemukan peluang, bukan memperjuangkannya. Tian Xingzi berkata, aku hanya bisa menghibur diriku sendiri seperti ini, terima kasih atas bantuan Anda kali ini, Tuan Po Jun, kalau tidak saya akan dikalahkan sejak lama. Aku membantumu demi diriku sendiri, Yun Xiao menyela, karena Anda telah menawarkan saya kondisi yang layak untuk saya bantu. Alis Tian Xingzi berkedut dan dia bertanya, apa yang ingin dilakukan Tuan Po Jun di surga Wufa? Dengan kekuatan Tuhan, selama itu bukan transendensi ilahi, tidak perlu khawatir. Itu mungkin tidak terlalu berbahaya, kata Yun Xiao, saya hanya mengambil tindakan pencegahan. Tian Xingzi diam-diam tidak senang, dia tidak mempercayai kata-kata Yun Xiao tentang mengambil tindakan pencegahan, tetapi karena pihak lain menolak untuk mengatakan apa-apa, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan sekarang setelah dunia abadi telah terbuka, nilai Yun Xiao begitu besar sehingga bahkan Nan Qiuyu ingin menjilat dia, jadi Tian Xingzi secara alami harus menurunkan sikapnya. Benar, ada apa dengan cuaca Wutian ini? Baru saja, saya mendengar bahwa Lu Han dibentuk oleh tanah kotor di dunia bawah, apakah tanah kotor dunia bawah ini masih di surga Wufa? Yun Xiao bertanya, Tuanku, Anda sepertinya sedang mencari cacing ungu emas kehendak ilahi dan tanah kotor di dunia bawah. Tian Xingzi bertanya, dia tersenyum dan menjelaskan, iklim Wutian telah ada selama puluhan ribu tahun, saya tidak menyadarinya sebelumnya sampai Lu Han muncul, saya tidak menyangka itu adalah skema Huang Fubi, betapa penuh kebencian. Kamu harus mati. Yun Xiao memberinya tatapan aneh, kamu adalah orang yang merencanakan melawanku terlebih dahulu, tapi sekarang kamu menyalahkanku. Tian Xingzi sepertinya telah membaca sesuatu dari matanya dan sedikit malu, dia terkekeh dan berkata, saya juga sangat terkejut ketika Lu Han muncul, jadi saya mulai memperhatikan dan menyelidiki asal-usul daerah ini, seperti yang diharapkan, saya menemukan banyak informasi berguna, sebuah bangsa telah ada di sini sejak lama, dan totem mereka adalah cacing ungu emas kehendak ilahi, setelah itu, untuk beberapa alasan, roh sejati turun, 8 burung bintang kuno Yin. 8 burung bintang kuno Yin. Yun Xiao berteriak kaget, ini adalah roh sejati elemen bumi dari 5 elemen. Ya, jawab Tian Xingzi, menurut penyelidikan pengkhianat, ada pengkhianat di negara itu, setelah dia diasingkan, dia berkeliling dunia, dia tidak hanya mengolah kekuatan super yang tiada taranya, tetapi dia juga menaklukkan burung bintang kuno 8 Yin, dia kembali untuk membalas dendam dan melalui pertempuran yang mengguncang bumi, yang akhirnya mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Artinya, sumber udara abu-abu yang mematikan ini, bumi busuk dari dunia bawah, terkondensasi dari kekuatan elemen bumi dari 8 burung bintang kuno Yin setelah kematiannya,
kata Yun Xiao, itu adalah bumi busuk di dunia bawah, tapi ada apa dengan serangga kehendak ilahi ungu emas seukuran butir ini? Hal-hal ini tidak bisa dianggap sebagai cacing ungu emas kehendak ilahi sejati, kata Tian Xingzi, namun, setelah cacing emas ungu kehendak ilahi mati, semua esensinya dikubur di sini. Setelah sekian lama, ia tenggelam ke tanah dan berenang di Wutian. Esensi sejati 5 elemen bisa mati, tetapi tidak akan dihancurkan. Sejumlah besar energi tipe logam menyebar, menciptakan keberadaan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Oh, begitu, kata Yun Xiao dalam kesadaran, saya mengerti. Sangat disayangkan bahwa energi spiritual emas yang dihasilkan oleh cacing emas ungu kehendak ilahi ini tidak murni, katanya dengan sedikit penyesalan. Tian Xingzi tertawa, mungkinkah tuanku ingin mengumpulkan energi spiritual emas murni? Oh, mata Yun Xiao berbinar, apakah engkau memilikinya, tuhanku? Petik 2. Tian Xingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak, saya juga memikirkan dua hal ini setelah menyelidiki latar belakang Tian Wufa. Bagaimanapun, energi spiritual logam dan tanah kotor di dunia bawah adalah keberadaan langka di dunia, terutama yang terakhir, yang telah berubah menjadi roh di langit. Transformasi roh. Tubuh Yun Xiao gemetar saat memikirkan King kecil, bukankah itu roh sejati? Tian Xingzi menjawab, tidak sejauh roh sejati, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan Huang Fubi dan saya tidak berani bertarung di pusat Wutian, sebaliknya, kami memilih untuk bertarung di perbatasan, pertempuran Gunung Jiwa. Dia melihat gunung jiwa perang yang sunyi, yang telah lama direduksi menjadi reruntuhan dan tidak ada lagi. Dia menghela nafas dan berkata, akan lebih baik jika kita tidak masuk terlalu dalam. Mata Yun Xiao berbinar saat dia terkekeh dan berkata, aku benar-benar berharap untuk bertemu dengan roh sejati. Tian Xingzi, Suan, ayo pergi, katanya. Dengan gulungan lengan bajunya, Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju tengah langit bersama Chen Xiaoyu. Tian Xingzi tertegun sejenak dan berkata, kamu benar-benar pergi. Dia buru-buru mengikuti. Alasan mengapa pertempuran dengan sekte pemakan jiwa dipilih untuk berada di pertempuran gunung jiwa bukan karena mereka takut pada roh elemen bumi, tetapi karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekte pemakan jiwa memiliki pemikiran yang sama, jadi mereka telah memutuskan untuk mengatur pertempuran di pertempuran gunung jiwa. Mereka bertiga terbang untuk waktu yang lama, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah gurun abu-abu. Yun Xiao tiba-tiba berhenti dan menatap sinar matahari redup di langit. Itu sedikit kabur melalui lapisan kabut abu-abu, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Ada apa? Tanya Chen Yuyu. Dia sedikit terengah-engah, dan lapisan cahaya putih redup melindungi tubuhnya. Pada saat ini, udara abu-abu yang mematikan beberapa kali lebih tebal dari luar. Selain itu, dia sudah terluka parah, jadi ekspresi Chen Qianyu sangat jelek. Mungkinkah kita ditipu? Tian Xingzi bertanya. Pukul, apa maksudmu? Chen Yuyu terkejut. Tian Xingzi juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saya memiliki kecurigaan pada awalnya, namun, Sir Po Jun ada di sini, tidak ada ilusi di dunia yang bisa menipunya, jadi, saya tidak yakin. Yun Xiao berbalik dan berkata, Anda terlalu memikirkan saya, tuanku, kami memang berjalan berputar-putar, tempat ini sangat dijaga ketat sehingga saya bahkan tidak menyadarinya. Petik 2. Untuk bisa menipu kalian berdua, aku khawatir dia tidak jauh dari roh sejati, kata Chen Yuyu dengan heran. Belum tentu, kata Yun Xiao, kuncinya adalah udara abu-abu yang mati ini telah menghalangi indera ilahi, dan tempat ini sangat kosong sehingga matahari tidak bisa bersinar. Tanpa referensi apapun, sulit untuk mendeteksinya tidak peduli seberapa jauh kita terbang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Yuyu bertanya, meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak panik. Dua orang di depannya adalah tokoh terkenal, hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana menurutmu, Tuan Po Jun? Tian Xingzi bertanya. Panggil saja aku Yun Xiao, kata Yun Xiao, perusak tentara dan Gu Fei yang semuanya ada di masa lalu. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda, tuanku. Mata Tian Xingzi bersinar karena terkejut. Jika itu masalahnya, maka aku harus memanggilmu adik laki-laki Yun Xiao. Apa yang bisa kita yakini sekarang adalah bahwa kita berada dalam ilusi. Selama kita menemukan musuh, kita bisa menyelesaikannya. Selain itu,
penelitianmu tentang Dao ini tak tertandingi di dunia, jadi kamu harus memiliki cara yang lebih baik. Apa yang dia katakan setara dengan tidak mengatakan apa-apa, dan Chen Yuyu tidak bisa berkata-kata. Yang sulit adalah lingkungan di sini, kata Yun Xiao, binatang iblis elemen bumi dapat sepenuhnya berintegrasi dengan lingkungan, jadi akan 100 kali lebih sulit untuk menemukannya. Tian Xingzi berkedip dan tersenyum, tidak peduli seberapa sulitnya, saudara Yun Xiao akan punya cara. Dengan senyum masam, Yun Xiao mulai membentuk gerakan mantra dengan kedua tangan, rune iblis berangsur-angsur muncul di tubuhnya, dan pupil bulannya tiba-tiba menonjol. Mata Tian Xingzi tiba-tiba membelalak, dan dia menatapnya tanpa berkedip. Kemudian, cahaya 7 warna muncul di tubuhnya dan berkumpul di langit, membentuk perona mata besar, perlahan terbuka dan melihat ke bumi. 4 susunan aneh muncul di mata dan ditempatkan di kiri dan kanan mata, semua jenis cahaya melesat keluar dari mata, kemudian, mata berbalik dan seluruh ruang menyusut seketika, itu akan tersedot. Tubuh Chen Yunyu dan Tian Xingzi terpelintir, mereka terkejut dan buru-buru membuat segel tangan untuk menstabilkan tubuh mereka. Seluruh dunia terus berputar, dan sejumlah besar energi abu-abu mematikan diserap ke dalam perona mata bulan, kedalaman mata melahirkan energi yang tak ada habisnya. Mengaung. Tiba-tiba, raungan keras terdengar, seekor monster muncul di depan bayangan murid bulan, itu ditutupi dengan baju besi tanah yang tebal dan mengangkat tangannya yang besar untuk menabrak bayangan. Ledakan. Sejumlah besar ki abu-abu mematikan meledak dalam bayangan pupil bulan, dan seluruh bola mata menghilang dalam sekejap, distorsi dunia kembali normal. Pupil kanan Yun Xiao menyempit, dan rune aneh melintas di matanya. Mereka bertiga menatap monster di depan mereka, itu seperti kumbang yang berdiri, tubuhnya tertutup tanah dalam jumlah besar, dan kepalanya sangat kecil, bahkan ada 2 perasaan di atasnya. Tubuh monster itu sedikit gemetar sebelum tiba-tiba jatuh ke bawah, ingin menyerbu ke tanah. Desir. Sosok Tian Xingzi bergerak dan muncul di depannya, dia mencibir dan mengirimkan telapak tangan. Saat monster itu muncul, mereka bertiga sudah menguncinya. Ledakan. Sebuah telapak tangan terwujud di udara dan menghantam tubuh monster itu, sejumlah besar debu meledak, dan tubuh monster itu langsung berubah menjadi bubuk halus, jatuh dari langit. Apa? Chen Yuyu terkejut, itu bukan tubuh aslinya. Bagaimana tubuh sejati bisa muncul dengan mudah? Tapi benda itu pasti ada pada kita, kata Tian Xingzi. Apa yang harus kita lakukan? Chen Yuyu bertanya. Sepertinya kita hanya bisa menemukan cara untuk memancing benda itu keluar, kata Yun Xiao, saya bertanya-tanya seberapa cerdas itu. Oh, mata Tian Xingzi berbinar, dan dia berkata, saudara Yun Xiao, apakah kamu punya ide bagus? Petik 2. Jika aku memancing benda itu keluar, kata Yun Xiao, seberapa yakin kamu bisa menjebak atau membunuhnya? Petik 2. Tian Xingzi merenung dan berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi saya akan melakukan yang terbaik, tidak peduli seberapa kuat benda itu tidak mungkin lebih kuat dari gabungan kita bertiga. Itu bagus, kata Yun Xiao, jika saya tidak percaya diri, saya khawatir itu akan menjadi bumerang. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya perak bersinar, 36 pedang bintang dingin surga utara berubah menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah, menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meraih udara, sinar cahaya 4 warna berputar-putar, dan puncak surgawi Tusita berangsur-angsur tumbuh lebih besar di telapak tangannya sebelum jatuh. Mata Tian Xingzi berbinar dan dia berkata dengan heran, sungguh kekuatan elemen bumi yang padat, itu bahkan lebih kuat dari lingkungan sekitarnya. Gunung apa ini? Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan. Gunung surgawi Tusita jatuh langsung ke tanah, menyebabkan lapisan debu yang tak terhitung jumlahnya berguling, kekuatannya yang besar menyebar ke segala arah. Tian Xingzi memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, kekuatan yang mengguncang jiwa itu memancarkan fluktuasi akumulasi senjata, menyebabkan pembuluh darahnya mengembang. Benda ini adalah kombinasi dari beberapa elemen bumi yang bermutasi, kata Yun Xiao, itu pasti akan menarik perhatian benda itu. Tian Xingzi kaget, pantas saja ada kekuatan yang begitu kuat, namun, elemen yang bermutasi adalah semua eksistensi dengan kepribadian yang sangat kuat, bagaimana mereka bisa hidup berdampingan. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara,
raungan datang dari tanah, itu semakin dekat, dan seluruh tanah seperti ombak. Mereka bertiga segera menjadi waspada. Cahaya di puncak surgawi Do Shuai tiba-tiba menjadi terang, dan keempat warna menyatu menjadi cahaya warna-warni di langit, menciptakan pemandangan yang indah. Tiba-tiba, cahaya perak putih melonjak dari tanah dan melesat ke langit, itu mulai berputar di sekitar puncak surgawi Tusita dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Arai pedang telah diaktifkan. Yun Xiao berteriak, benda itu akan datang. Dia membuat segel tangan dengan satu jari, dan bayangan pedang yang memenuhi langit tiba-tiba berhenti, kemudian, ujung pedang semuanya menunjuk ke bawah dan jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Ledakan, bang, bang, ledakan. Saat pedang Ki jatuh, tanah meledak terus-menerus, melepaskan sejumlah besar Ki elemen bumi, warnanya kuning hijau pucat, yang sama sekali berbeda dari Ki abu-abu mati. Ki busuk dari dunia bawah. Tian Xingzi kaget. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan berteriak, cahaya warna-warni naik dari tubuhnya dan berubah secara tidak teratur di udara, seperti awan dan kabut. Di dalam bola cahaya warna-warni itu, ada kilauan samar cahaya runik, dalam sekejap, itu berubah menjadi gerimis yang turun ke tanah. Tetesan hujan jatuh pada energi busuk dunia bawah, terus-menerus menyapu aura kuning hijau. Cahaya pedang dan tetesan hujan bertemu di tanah dan bekerja sama untuk membunuh kekuatan. Ledakan, tanah tiba-tiba meledak, dan seekor ular abu-abu panjang dengan bintik-bintik hitam menyembur keluar, bangkit dari tanah. Tubuhnya berguling di udara dan dia menembak ke cahaya puncak surgawi Tusita. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia buru-buru melemparkan segel mantra ke puncak surgawi Tusita, kekuatan besar elemen bumi langsung mengembun menjadi penghalang dan menekan ular panjang itu seperti dinding besi. Dengan kilatan cahaya, tubuh ular itu tampak transparan saat melewatinya. Apa? Yun Xiao tercengang, dengan kilatan cahaya di tangannya, kotak pedang Tiang Wang jatuh ke telapak tangannya, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arahnya. Puluhan ribu lampu pedang bergegas dari tanah, langsung mengembun menjadi pedang besar yang mengejar ular abu-abu dan menebas. Ledakan, tubuh ular itu dipotong menjadi dua, tetapi berubah menjadi dua ular panjang dalam sekejap, seperti tali, mereka mengikat puncak Tusita dan perlahan tenggelam ke tanah. Kamu pasti bercanda. Yun Xiao terkejut bahwa monster itu ingin merebut puncak Tusitanya, dengan tergesa-gesa, dia membuang tablet alam ilahi dan memukul ular itu. Ledakan, kedua ular itu terkena kekuatan dunia dan meledak lagi, tubuh mereka terbelah menjadi lebih dari 10 bagian, dan mereka melilit puncak gunung, mencoba menyeretnya ke dalam tanah. Puncak Tusita terbentuk dari 4 jenis elemen bumi, dan itu adalah daya tarik fatal bagi monster tipe bumi. Benda ini sepertinya tidak bisa dibunuh, apa yang harus kita lakukan? Tian Xingzi kaget. Itu memang tubuh unsur, kata Yun Xiao. Itu adalah tubuh unsur, dia menyilangkan tangannya di depan tubuhnya, dan bola air biru muda muncul, di bawah segel mantra, tiba-tiba berubah menjadi harimau yang ganas, meraung, dan bergegas turun. Sebagian besar puncak Tusita sudah terseret ke tanah, saat ular abu-abu melihat harimau, mereka menegakkan tubuh mereka seolah-olah mereka telah dirangsang, mereka tiba-tiba berkumpul bersama dan membentuk kera besar. Mengaung. Kera bumi meraung dan mengangkat tinjunya untuk meninju harimau. Ledakan, boom, ledakan. Di bawah serangan brutal, bentuk harimau yang dibentuk oleh energi unsur air di dunia meledak. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala dan beberapa rantai muncul di langit, benar-benar mengunci kera bumi seperti jaring laba-laba. Ujung rantai yang lain mencapai tablet alam ilahi, dan sejumlah besar karakter kuno maha menyembur keluar dari tablet, kekuatan dunia bersinar seperti cahaya bulan, menerangi tubuh kera bumi. Artefak suci. Tian Xingzi kaget. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan, tetapi dia dengan cepat menekannya, namun, keterkejutannya tidak berkurang, dan dia melihatnya tanpa berkedip. Tian Xingzi, kata Yun Xiao dengan ketidakpuasan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan mencoba yang terbaik? Apakah kamu sudah mencoba yang terbaik ketika kamu menyerang sekali sebelumnya? Tian Xingzi tertawa canggung, hehe, benda ini memiliki tubuh unsur, jadi agak sulit untuk dihadapi, orang tua ini tidak memiliki metode khusus. Bahkan tubuh unsur tidak bisa lepas dari aturan segala sesuatu,
kata Yun Xiao, dia sekarang ditekan oleh kunci kekuatan alamku, tolong lumpuhkan dia, Tuhanku. Bagus. Karena saudara Yun Xiao telah menjebaknya dengan seni ilahi yang hit, aku akan melakukan yang terbaik. Tian Xingzi mendarat dalam sekejap dan muncul tepat di depan kera bumi, tanpa gerakan mewah, dia menyerang dengan tinju harimau. Ledakan. Kekuatan tinju itu begitu kuat sehingga langsung meledak di dada kera bumi, meledakkan lubang besar. Mengaung. Kera bumi berteriak gila saat tubuhnya terus-menerus meronta, menyebabkan rantai berbunyi dan cahaya putih di sekitarnya berkedip. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan sejumlah besar karakter maha kuno melonjak di belakangnya. Itu adalah teknik ilahi alam besar, yang terus berkedip. Cahaya yang mengalir pada tablet alam ilahi jatuh, memantulkan satu sama lain, dan cahaya putih berangsur-angsur stabil. Tian Xingzi tidak berani lalai dan melakukan beberapa pukulan lagi, setiap pukulan meledak di tubuh kera bumi, terus-menerus menyebarkan esensi aslinya, tidak peduli seberapa keras kera bumi berjuang, itu ditekan oleh tablet alam ilahi dan akhirnya menetap. Sudah selesai. Yun Xiao tiba-tiba berteriak saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan memukul. Tian Xingzi segera berhenti, kera bumi tampak lemah karena terikat oleh kekuatan alam dan terbang ke langit. Aku tidak tahu seberapa pintar kamu, kata Yun Xiao sambil melihat kera itu, tapi, karena kamu telah bertemu denganku, kamu harus tunduk padaku. Dia membentuk segel di telapak tangannya dan menamparnya ke dahi kera bumi. Ledakan. Mengaung. Ketika segel mengenai dahi kera bumi, tanda merah cerah muncul, menyebabkannya meratap kesakitan. Tiba-tiba, retakan muncul di antara alisnya dan berangsur-angsur tumbuh lebih besar. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh kepalanya. Oh tidak, Yun Xiao berteriak kaget, tidak baik. Ledakan. Dahi kera bumi tiba-tiba meledak, dan gelombang energi melonjak ke langit, memancar ke segala arah, bahkan tubuhnya sendiri tertiup menjadi debu oleh benturan, dan setengah dari langit tertutup debu. Tian Xingzi melihat debu dengan kaget dan berkata, ini sebenarnya klon. Kilatan petir berkedip 1000 kaki jauhnya, dan Yun Xiao muncul, wajahnya sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap tanah dan berkata dengan dingin, sial. Kamu benar-benar berani mengambil barang-barangku. Puncak surgawi Tusita tidak terlihat dimanapun dan seluruh tanah telah kembali ke keadaan tenang, tidak meninggalkan jejak. Apa? Tian Xingzi terkejut dan buru-buru berbalik, dahinya penuh dengan keringat dingin saat dia berkata dengan kaget, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mencuri puncak gunung tepat di bawah hidungku? Chen Yuyu juga tidak begitu percaya dan berkata dengan kaget, mungkinkah ini ilusi lagi? Wajah Yun Xiao suram saat dia berkata, ini jelas bukan ilusi. Puncak surgawi Tusita terkait denganku dan memang telah dicuri, dia mungkin memanfaatkan ledakan barusan, jadi kalian berdua tidak menyadarinya. Wajah Tian Xingzi juga penuh amarah, dan dia mendengus, aku tidak menyangka benda ini memiliki kecerdasan yang begitu licik. Yun Xiao mencibir, barang-barang tuan muda ini tidak mudah diambil. Meskipun Anda memiliki tubuh elemen bumi, tidak mungkin bagi Anda untuk menyempurnakan puncak Tusita saya dalam waktu singkat, aku bisa merasakan keberadaanmu kapan saja. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba membeku, dan kemudian berubah menjadi lebih jelek dari hati babi. Ada apa, tuanku? Chen Qianyu bertanya, tertegun. Saya tidak bisa merasakan puncak surgawi Tusita lagi. Yun Xiao menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak bisa merasakannya lagi. Tian Xingzi juga terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Jika senjata tingkat mendalam itu disempurnakan oleh saudara Yun Xiao, bahkan roh sejati tidak akan bisa menghapus jejak dalam sekejap, kan? Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, dia pasti telah menggunakan beberapa metode untuk mengisolasi perasaan saya tentang puncak Tusita. Ini buruk, tempat ini adalah rumah asalnya, ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit untuk menemukannya, wajahnya menjadi jelek. Bahkan jika ada teknik rahasia untuk menyembunyikannya, tidak mungkin tidak ada aura sama sekali, kan? Kata Tian Xingzi. Yun Xiao berada dalam posisi yang sulit, dia hanya menyempurnakan sedikit puncak surgawi Tusita, dan dia tidak tahu banyak tentang strukturnya. Aku akan memikirkan cara. Dia duduk bersila di udara dan memasuki tablet alam ilahi dengan indera ilahi untuk menemukan Ling Wudi. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya, seberkas cahaya melesat keluar dari sela-sela alisnya,
dan buldog yang berpatroli di langit muncul dari cahaya, bergoyang. Yun Xiao melangkah maju dan menepuk dahinya, lalu menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Banteng itu menggelengkan kepalanya dan matanya bersinar dengan lampu hijau, ia mengangkat kukunya dan menginjak-injak. Grid hijau menyebar dari bawah kukunya, memanjang ke infinity. Ia mengerang pelan, mengangkat kakinya, dan berjalan ke satu arah, ruang di bawah kakinya membentang dan menyusut, dan dalam sekejap, itu berjarak 1000 kaki. Saudara Yun Xiao, boneka ini tidak sederhana. Tian Xingzi berkata dengan kaget. Aku meminjam boneka ini dari seseorang, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya harap saya bisa menemukan puncak Tusita, atau saya akan benar-benar menderita kerugian besar. Mereka bertiga buru-buru mengikuti buldog yang berpatroli di surga dan mulai berjalan-jalan di langit. Dengan setiap langkah besi yang diambil Bull, lampu hijau mekar di bawah kakinya, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan hanya dalam beberapa lompatan, dia sudah lari jauh. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan melolong, bagian depan tubuhnya terangkat, dan seekor sapi hijau pantom muncul di langit, kemudian mengambil langkah maju. Ledakan, langit langsung hancur, membentuk badai dahsyat yang menyapu tanah. Bum bum bum, seluruh tanah terus-menerus diangkat, dan debu memenuhi udara kemanapun badai berlalu. Setelah serangan itu, buldog berbalik dan menyerang, langsung tenggelam ke tanah. Ledakan. Tiba-tiba, tanah meledak dan seberkas cahaya hijau melesat keluar, itu adalah buldog yang berpatroli yang dikirim terbang. Serang, Yun Xiao berteriak, dan EBSP. Dia dengan gesit membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kilat, sambaran petir jatuh dan menyambar tempat buldog yang berpatroli di langit telah terbang keluar, dalam sekejap, petir di tanah bergemuruh seperti gelombang, dan bahkan seluruh langit berubah warna. Dunia guntur. Tian Xingzi bingung, dia tidak berani menunda, dan sosoknya melintas saat dia terbang ke bawah. Ledakan, tanah terbelah, dan monster tipe bumi melepaskan diri dari pengekangan dunia guntur dan berdiri. Tubuhnya lebih dari 10 zanglong, dan tubuh abu-abunya ditutupi bintik-bintik hitam, ada 2 tanduk di dahinya, dan ekor seperti ular yang fleksibel di belakangnya. Saat ia bergegas keluar dari tanah, matanya dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya, ia merasakan aura yang sangat berbahaya menimpanya. Cetakan telapak tangan besar jatuh seperti langit, dan garis pertahanan yang tak terhitung jumlahnya menyegel langit dan bumi. Monster itu membuka mulutnya dan memuntahkan batu. Ledakan, batu besar itu langsung dihancurkan oleh cetakan telapak tangan, aura yang luar biasa menyebabkan monster itu gemetar dan membungkuk. Ledakan. Kekuatan telapak tangan benar-benar mendarat di kepalanya, meledakkan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya, berguling seperti gunung yang runtuh. Suara aneh keluar dari mulut monster itu, setengah dari wajahnya jatuh dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Elemen air dunia. Suara dingin Yun Xiao terdengar saat awan uap air biru muda naik dan berubah di langit, berubah menjadi pedang. Uap air langsung mengembun menjadi pedang besar dan menebas ke arah punggung monster itu. Ledakan, monster itu tampaknya memiliki kelincahan yang rendah, jadi terkena pedang langit dan bumi elemen air langsung menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Apakah itu klon lain? Yun Xiao berpikir dalam hatinya. Ledakan, monster itu tiba-tiba midak, dan kekuatan yang dihasilkan oleh tubuhnya yang besar menyapu dunia, seluruh dunia dipenuhi dengan aura abu-abu yang mematikan, yang mencekik. Ada yang salah, itu bukan klon. Yun Xiao tercengang, kekuatan elemen bumi yang kuat telah benar-benar menghalangi indera dan penglihatan ilahinya, tetapi kekuatan yang membuat jantungnya berdebar-debar menekannya, dan itu sangat berbahaya. Dia menyatukan tangannya di depannya, dan matanya menjadi hitam, cahaya 7 warna muncul di sekitar matanya, pusaran hitam melonjak di belakangnya, dan tubuh Dharma Iblis sejati perlahan berdiri, ia mengangkat tangannya dan menamparkan debu tak berujung di depannya. Ledakan. Iblis sejati raksasa membungkuk dan mencapai tangan yang gelap gulita. Mengaung, raungan yang menghancurkan bumi bergema. Dan fluktuasi energi elemen yang sangat besar menyebar, sepertinya sangat marah. Hei, bibir Yun Xiao melengkung saat dia berkata, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Tangan yang diletakkan di depan tubuhnya terpisah dan membentuk segel, dia berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan dan membentuk segel pedang dengan 1 tangan.
36 pedang bintang dingin surga utara terbang sekaligus dan menebas. Desir, desir, desir. Bayangan pedang terbang ke depan dan menghilang, hanya suara pedang yang menembus pasir dan batu yang bisa terdengar. Meskipun teknik mata Yun Xiao tidak bisa melihat melalui semua lapisan debu, dia bisa menangkap sosok monster itu, bentuknya sama seperti sebelumnya, hanya beberapa kali lebih kecil. Bentuk besar barusan seharusnya terbentuk oleh kondensasi sejumlah besar kekuatan bumi, yang merupakan cangkang. 36 pedang menusuk tubuh monster itu, sementara tangan besar iblis sejati raksasa meraihnya dengan erat, ki iblisnya terus-menerus melawan energi busuk dari dunia bawah. Monster terbentuk dari bumi 5 elemen, jadi mereka sangat sulit untuk dibunuh. Cahaya lembut berkedip di tangan Yun Xiao, dan tablet alam ilahi perlahan jatuh, dia melemparkan segel mantra dan mengirimkannya terbang. Tubuh prasasti itu berkedip dengan cahaya mengkilap yang menyebar terus-menerus. Cahaya keemasan di dalam gelas bersinar dan ada rantai yang berkedip-kedip. Klon monster itu telah dikunci oleh rantai hukum tablet alam ilahi sebelumnya, jadi masih dalam keadaan syok dan berjuang lebih keras. Ledakan. Tangan roh iblis sejati raksasa akhirnya hancur, dan monster itu memutar tubuhnya dengan susah payah, 36 pedang menusuk tubuhnya, dan cahaya pedang perak menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkannya dengan sembarangan, ki busuk dari dunia bawah terus meledak. Melihat tablet alam ilahi terbang ke arahnya, ia membuka mulutnya dan meraung, itu memuntahkan aliran udara abu-abu. Apa? Yun Xiao tercengang, dia samar-samar bisa melihat sebuah gunung berputar di udara abu-abu, itu adalah puncak surgawi tusitanya, dan menyerang langsung di bawah pengaruh udara busuk dunia bawah. Dia menghirup napas dingin, jika benda itu mengenai tablet alam ilahi, Tuhan tahu apa konsekuensinya, dia buru-buru membuat segel tangan, dan tablet alam ilahi tiba-tiba menjadi lamban, kemudian, itu mengubah arah ruang angkasa dan terbang kembali. Monster itu mengulurkan 5 jarinya dan meraih puncak tusita di tangannya, selain 4 warna aslinya, sekarang berwarna abu-abu, cahaya 5 warna menyebar dan menyinari tubuhnya. Ledakan, bang, bang, ledakan, di bawah cahaya 5 warna, pedang bintang dingin langit utara tersentak satu per satu. Yun Xiao tercengang, benda itu tidak hanya menyempurnakan puncak surgawi tusita, tetapi juga secara langsung menggabungkan energi busuk dari dunia bawah ke dalamnya, menyempurnakannya ke tingkat kelima. Ketika Ling Mudi menjelaskan kepadanya tentang produksi puncak surgawi tusita, dia dengan jelas mengatakan bahwa sangat sulit untuk memahami kemajuan setiap level dan itu membutuhkan banyak usaha, tapi sudah berapa lama sejak benda ini diperoleh dari puncak surgawi tusita? Ledakan. Kepala monster itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi debu. Tian Xingzi lah yang bergegas dan menghancurkan kepalanya, dia mengerutkan kening dan berkata, dia mati begitu mudah, mungkinkah itu klon juga? Petik 2. Hati-hati, Yun Xiao berteriak. Debu dan pasir berputar-putar di sekitar monster yang kepalanya diledakkan, membentuk kepala lain, itu meraih puncak tusita dan melemparkannya. Roh elemen bumi, kamu bahkan tidak bisa dibunuh, kata Tian Xingzi. Hati-hati, Yun Xiao berteriak, hati-hati, jangan sentuh puncak gunung itu. Meskipun Tian Xingzi juga tahu bahwa puncak tusita ini luar biasa, dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya menyerang dengan telapak tangannya secara normal dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya 5 warna menghantam telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan segera runtuh, kekuatan yang sangat besar dan sangat besar menekan. Untungnya, Yun Xiao telah memperingatkannya tepat waktu, yang membuatnya waspada, dia segera menarik telapak tangannya dan mundur. Namun meski begitu, dia masih tersapu oleh cahaya 5 warna, dia merasakan tubuhnya bergetar, dan ki serta darahnya hampir menyembur keluar dari tenggorokannya. Ketika monster melihat bahwa Tian Xingzi telah menghindarinya, dia meraih kembali puncak tusita dan melirik mereka berdua sebelum terbang kembali ke tanah. Yun Xiao sedikit tercengang, dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Puncak surgawi tusita adalah pasangan yang sempurna untuk roh tipe bumi ini, ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka berlipat ganda, tidak ada yang tahu bagaimana menaklukkannya, mereka hanya bisa melihat saat itu jatuh ke tanah dan menghilang. Tian Xingzi kembali sadar dan berkata dengan kaget, bagaimana gunung itu bisa begitu kuat? Hanya cahaya 5 warna yang seperti gunung yang menekan saya,
hampir mencekik saya. Jika saya dipukul secara langsung, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika aku dipukul, kata Yun Xiao, aku mungkin akan hancur berkeping-keping. Tian Xingzi sangat terkejut. Pada level mereka, hanya ada sedikit hal di dunia yang bisa membunuh mereka, tetapi puncak langit Tusita jelas salah satunya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Yun Xiao, saya menemukan bahwa benda ini telah menyerap tanah busuk di dunia bawah, dan kecepatan serangannya telah melambat pesat. Selama kamu tidak meremehkan musuhmu, akan sangat sulit bagimu untuk dipukul. Tian Xingzi berkata dengan ketakutan yang tersisa, ini adalah keseimbangan penciptaan, jika benda itu memiliki kecepatan, maka monster ini tidak akan terkalahkan. Saya tidak berpikir dia mencuri puncak surgawi Tusita hanya untuk menggunakannya sebagai senjata, kata Yun Xiao, ini juga sangat bermanfaat untuk kultivasinya sendiri, jadi sulit untuk membuatnya meludahkannya kembali. Lalu, Yingluo sudah menyerah. Tian Xingzi bertanya. Yun Xiao mengerutkan kening dan mendengus, bagaimana mungkin? Hanya saja aku tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya saat ini, dan Darren tidak mau menggunakan kekuatan penuhmu. Tubuh Tian Xingzi gemetar dan dia tersenyum canggung, apa yang kamu katakan, saudara Yun Xiao? Aku telah kelelahan dalam pertempuran barusan, saya sudah melakukan yang terbaik. Yun Xiao tidak berkomentar, tetapi hanya berdiri di sana dalam pikiran yang dalam. Tian Xingzi merasa sedikit malu dan tidak mengganggunya, sebaliknya, dia mundur ke kejauhan dan mulai mengamati buldog yang berpatroli di surga. Murid Yun Xiao tiba-tiba menyempit, seolah-olah sesuatu telah terjadi, wajahnya menjadi gugup. Di dalam tablet alam ilahi, Yun Xiao segera terwujud di Gunung Inci dan bertanya dengan heran, kamu di sini? Yuan Gaohan, yang telah menunggu lama, berkata dengan ekspresi serius, saya sudah tiba di kota Jiangyu, di mana kamu sekarang? Kebetulan sekali, kata Yun Xiao, saya dalam masalah sekarang. Alis Yuan Gaohan berkerut, tampaknya sangat tidak senang. Ini adalah perbatasan wilayah barat, dengan kemampuanmu, masalah apa yang bisa kamu sebabkan? Ceritanya panjang, kata Yun Xiao, aku akan meminta Chen Yunyu untuk datang dan menjemputmu dulu. Chen Ziyu, apakah kamu takut itu tidak cukup? Yuan Gaohan bertanya dengan cemas. Sangat serius. Yun Xiao terkejut, itu serius. Mungkinkah Wei Qing datang secara pribadi? Yuan Gaohan menjawab, saya tidak tahu untuk saat ini, saya hanya diikuti. Penguntitnya tidak sederhana, mereka kemungkinan besar memiliki motif tersembunyi untuk jiwa kedua saya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak di kota Jiangyu? Mengapa tubuh utama saya tidak bisa merasakan keberadaan jiwa saya? Kamu berada di Wutian di kota Jiangyu saat ini, kata Yun Xiao, aku akan meminta Ye Fan, Chen Ziyu, dan Nan untuk menjemputmu. Saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terlebih dahulu. Yuan Gaohan mengangguk, jika berbahaya, saya bisa tinggal di tablet alam ilahi, saya sudah menunggu begitu lama, tidak perlu terburu-buru. Yah, saya akan menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu, dan kemudian mengundang mereka ke dalam pot, kata Yun Xiao. Mata Yuan Gaohan bersinar dingin saat dia dengan dingin berkata, saya juga ingin tahu siapa yang menimbulkan masalah di wilayah suci, kali ini, kita harus benar-benar mengekspos mereka. Wei Qing, Yun Xiao bertanya dengan curiga, apakah Anda tidak menebak Wei Qing? Petik 2, kuharap itu hanya Wei Qing. Yuan Gaohan mendengus. Melihat bahwa dia tidak mau mengatakan lebih banyak, Yun Xiao tidak bertanya, sebaliknya, dia memanggil Chen Yunyu ke tablet alam ilahi, dan pada saat yang sama, memanggil Ye Fan dan menjadi Nan untuk memberitahu mereka tentang masalah ini secara rinci. Ketika Chen Yuyu melihat jiwa kedua Yuan Gaohan, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Pada saat yang sama, dia berkata dengan sangat gembira, tidak heran Tuan dan Tuan Po Jun begitu percaya diri, ini adalah kemenangan yang pasti. Dia harus melalui ujian aturan alam bela diri surgawi sebelum dia dapat menggabungkan kedua jiwanya, kata Yun Xiao, jadi, dia tidak bisa menggabungkannya di tablet alam ilahi, saya harus menemukan cara untuk berurusan dengan roh bumi di luar. Apa? Yuan Gaohan terkejut, roh elemen bumi, salah satu dari 5 elemen. Dia memarahi dengan sedih, kapan kamu akan berhenti khawatir? Dengan kekuatanmu saat ini, jarang ada orang di bawah transendensi ilahi untuk menjadi tandinganmu, aku pikir mengikutimu akan jauh lebih aman,
tetapi kamu pergi untuk memprovokasi semangat 5 elemen yang bahkan transendensi ilahi tidak akan berani menyentuh. Aku tidak mau, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam. Sekarang, senjata tingkat mendalam yang sangat penting telah diambil oleh benda itu, dan aku sakit kepala. Aku tidak peduli, Yuan Gaohan mendengus dingin, hanya saja jangan mengacaukan rencana besarku. Kalau tidak, aku belum selesai denganmu. Roh bumi, Nan tiba-tiba bertanya, mungkinkah itu burung bintang kuno 8 yin? Oh, Yun Xiao sangat gembira, apakah kakak laki-laki Zenan tahu cara memecahkannya? Meskipun monster ini bukan burung bintang kuno 8 yin, ia lahir dari ki busuk dari dunia bawah yang diubah menjadi burung bintang kuno 8 yin setelah kematiannya, kekuatannya sudah mendekati transendensi ilahi. Jika itu lahir dari esensi unsur bumi dari 8 burung bintang kuno yin setelah kematiannya, kekuatannya pasti akan jauh lebih lemah dari sebelumnya, kata Beimang, banteng yang berpatroli di surga dan seni dewa petir Anda sama-sama kekuatan tipe kayu, jadi mereka harus bisa melawannya. Petik 2. Itu telah mengambil puncak surgawi Tusita, dan itu telah langsung bergabung dengan tanah kotor di dunia bawah, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, sekarang bersinar dengan 5 warna. Mulut Beiming Nan terbuka lebar karena terkejut saat dia melambaikan tangannya berulang kali, kamu sendiri, Xiao Yezi, ayo pergi. Yun Xiao, hehe, selamat tinggal, kakak laki-laki Yun Xiao, kata Ye Fan sambil tersenyum, selamat tinggal, dia langsung mengeluarkan kapal Nuh, dan cahaya keemasan langsung melilit mereka bertiga, dan mereka menghilang dalam sekejap. Yuan Gaohan juga mendengus, lalu berbalik dan terbang ke Gunung Inci. Merasa tertekan, Yun Xiao tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke Lingudi. Di atas batu besar, dalam formasi yang dibentuk oleh batu starlight yang tak terhitung jumlahnya, tubuh labu Little King Kong duduk bersila. Di atas labu Vajra kecil, jiwa Lingudi muncul, dia mengenakan jubah muslin hijau dan memiliki wajah tampan dengan ujung yang tajam, tangannya diletakkan di atas lututnya, dan dia tampak damai. Kekuatan bintang terus menyembur keluar dari formasi, menyehatkan jiwanya, dia juga mengolah teknik jiwa Starlight Yuan Gaohan. Ahem, Tuan Mudi. Yun Xiao terbatuk beberapa kali karena malu, mengganggu kultivasi Mulingdi, dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Ling Mudi mengerutkan kening dan berkata, cahaya 5 warna. Jangan tertipu, bahkan pendahulunya, 8 burung bintang kuno Yin, tidak dapat memurnikan gunung surgawi Tusita begitu cepat, namun, dari apa yang Anda katakan, benda ini harus memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan memiliki tingkat kendali tertentu atas puncak Tusita. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat matanya untuk melihat Yun Xiao dan berkata, setidaknya, puncak Tusita lebih kuat di tangannya daripada di tanganmu. Kemudian, tuanku, kata Yun Xiao canggung, tolong bantu saya mendapatkan gunung itu kembali. Ling Mudi mendengus dan menatap tubuh labu Little King Kong, dia berkata, potongan besi tua ini bahkan tidak cukup bagi Tusita Tian untuk menghancurkannya, jika saya keluar dan melawan benda itu akan kempes. Yun Xiao berkeringat deras saat dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyerah begitu saja, bukan? Kamu satu-satunya yang bisa menahan puncak Tusita, kata Ling Mudi, kombinasi 5 elemen bumi hanya bisa dipatahkan oleh elemen kayu terkuat, jangan lupakan guntur ungu di tubuh Anda. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, dia mengulurkan tangannya, dan kabut ungu perlahan melonjak keluar dari telapak tangannya, secara bertahap berkumpul menjadi guntur dan berkedip. Tidak apa-apa di dalam tablet, saya dapat menggunakan kekuatan tablet untuk menekan dan mengendalikannya. Setelah keluar dari tablet, daya yang bisa saya gunakan sangat kecil. Tes, cek, itu memang petir ungu. Ling Mudi menjilat bibirnya, matanya bersinar, jangan terlalu bodoh, kekuatan 5 elemen di ranah seni bela diri surgawi tidak seimbang, di antara mereka, kekuatan ekstrim dari elemen kayu, guntur suci yang menghancurkan dunia Zifu, jauh lebih kuat daripada 4 elemen lainnya, karena benda ini tidak lahir dari langit dan bumi, tetapi dipadatkan oleh kekuatan alam, dan dapat menghancurkan segalanya. Dia menambahkan, jika itu adalah puncak Tusita 7 warna yang lengkap, bahkan senjata Sein tidak akan bisa mematahkannya, tetapi itu masih tidak dapat memblokir guntur suci yang menghancurkan dunia. Petir ilahi ini terbentuk dari hukum alam ini, terus terang, itu mewakili dao dari alam ini sendiri.
Aku mengerti apa yang kamu katakan, kata Yun Xiao, tetapi bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya hanya bisa menggunakan benda ini sekali, saya khawatir itu tidak cukup. Satu kesempatan sudah cukup, Ling Mu Di mencibir, Anda harus mengandalkan kecerdasan Anda untuk menebus sisanya. Yun Xiao, hehe. Setelah Ling Mu Di selesai berbicara, dia menutup matanya lagi dan mengabaikannya. Yun Xiao memegang guntur ungu di tangannya dan merasakan kekuatan yang melonjak, meskipun cahayanya selemah percikan, ia memiliki rasa sakral dan luas, seolah-olah ada dunianya sendiri di guntur, tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, bentuk jiwanya kembali ke tubuh utamanya, dan dia berkata kepada Tian Xingzi, Tuanku, saya sudah memikirkan cara untuk menghadapi monster itu, tolong lakukan yang terbaik untuk membantu saya. Saudara, Yun Xiao, tolong beri aku perintahmu, tidak perlu terlalu sopan, kata Tian Xingzi buru-buru. Jika bukan karena kamu rubah tua, tidak berusaha keras apapun, kamu akan bisa melawan monster itu dengan basis kultivasimu sendirian, dan tidak akan ada begitu banyak masalah, pikir Yun Xiao dalam hati. Tapi di permukaan, dia masih berkata dengan sopan, aku benar-benar berterima kasih atas kesetiaan kakak laki-laki. Pada saat ini, Che Yu sedang berkultivasi di tablet alam ilahi dan memahami langit dan bumi tanpa pedang, jadi dia tidak ingin mengganggunya kecuali dia harus melakukannya. Selain itu, situasi Yuan Gaohan masih belum jelas, dan Che Yu jelas merupakan kartu jeruji terakhirnya. Tian Xingzi menjawab, itu hanya benar, jika Anda memiliki instruksi, beritahu saya secara langsung. Aku ingin kamu menciptakan kesempatan untukku, kata Yun Xiao, saya ingin Anda melakukannya, saya memiliki teknik yang dapat menghancurkan tubuh roh elemen buminya, tetapi saya hanya dapat menggunakannya sekali dengan seluruh kekuatan saya, jadi saya butuh kesempatan. Ini Bian. Tian Xingzi ragu-ragu sejenak dan mengutuk dalam hatinya, bukankah ini jelas membiarkanku menjadi perisai daging untuk menciptakan peluang bagimu? Dia berkata, saya khawatir kekuatan benda itu telah mencapai transendensi ilahi, selain itu, energi busuk dari dunia bawah sangat kuat di sini, dan itu adalah tanah airnya, dia juga telah mengambil harta Anda, dan kakak laki-laki ini tidak berada dalam kondisi puncaknya sekarang. Tentu saja tidak masalah jika Anda mendesak saya untuk melawannya, bahkan jika saya mati, saya tidak takut, aku hanya takut aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas dan akan mengecewakan kakak laki-laki ini. Ketika dia melihat mata Yun Xiao menjadi dingin, dia buru-buru mengubah nadanya. Yun Xiao meliriknya ke samping dan berkata, karena kamu tidak takut mati, maka pergi dan coba, paling-paling, kamu hanya akan mati. Dada Tian Xingzi menegang, dan dia berkata, Suan Ni ini tidak baik, kan? Selain itu, aku hanya berjanji padamu bahwa aku akan menjagamu tetap aman dan sehat di Wutian, tapi aku tidak berjanji untuk menjadi pejuangmu. Apakah Anda mengatakan bahwa semua yang Anda katakan barusan adalah omong kosong, saudara? Kata Yun Xiao dingin. Tentu saja, kasaya ini bukan kasaya, Tian Xingzi menyeka keringatnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kekuatan monster itu luar biasa, dan dia tidak ingin melawannya dengan gegabah. Selain itu, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang puncak Tusita, jadi bagaimana dia bisa rela mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Namun, Yun Xiao memiliki teknik ilahi ekspansi yang hebat, yang pasti akan membuatnya menjadi tokoh penting dalam eksplorasi dunia abadi, jadi dia harus berhubungan baik dengannya, terutama sekarang dia telah benar-benar melepaskan semua kepura-puran keramahan dengan sekte pemakan jiwa, dia harus menemukan sekutu yang dapat diandalkan untuk memasuki dunia abadi, dan Yun Xiao adalah kandidat terbaik. Setelah memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Maka saya akan mempertaruhkan tulang tua saya dan mencobanya. Saya harap saudara Yun Xiao akan mengingat persahabatan saya ini di masa depan. Yun Xiao menyipitkan matanya dan terus mengangguk sambil tersenyum, jangan khawatir, saudara, saya tidak akan lupa, pada saat yang sama, aku akan meminta banteng adu banteng untuk bekerja sama denganmu. Setelah Iron Bull dikirim terbang, dia telah menonton dari langit dan tidak bergerak. Yun Xiao terbang ke sisinya dan berbisik di telinganya. Banteng itu mengeluarkan beberapa meringkik dan menginjak kukunya beberapa kali sebelum berjalan turun dari langit. Sekali lagi, ia menginjak tanah, menciptakan green grit yang tak
Ada habisnya saat mulai mencari jejak monster itu. Kedua pria dan satu banteng itu berjalan di udara sebentar, tiba-tiba, mata bulldog yang berpatroli berubah menjadi hijau dan menyerang dengan raungan. Ketika dikirim terbang oleh monster itu sebelumnya, itu juga dipenuhi dengan amarah, tapi, dia hanya berjanji untuk membantu Yun Xiao menemukannya, jadi dia terlalu malas untuk melakukannya. Sekarang dia telah menerima perintah Ling Mudi, dia tidak akan lagi bersikap sopan. Bersambung.